Assalamualaikum. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Rifki Jakfar Thalib tentang 40 nasihat memperbaiki rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 40 nasihat memperbaiki rumah tangga. Bukan 40 rahasia ya, 40 nasihat. Di situ kan 40 rahasia. Yang betul adalah 40 nasihat memperbaiki rumah tangga. Yang kitab ini ditulis oleh Asy-Syaikh Dr. Muhammad bin Saleh Al-Munajjid. Beliau menuliskan ada 40 kiat agar rumah tangga kita ini senantiasa baik. Apalagi Bu, lagi rame-ramenya teman makan teman. Tahu? Gak usah pura-pura enggak tahu. Kenapa? Nah ini teman makan teman ini. Suaminya teman digarong. Tahu kan? Tahu? Hati-hati ya, ini bukan majelis gosip ya. Kalau mau tahu tema itu nanti malam jam 8. Jangan lupa. Nanti malam jam 8 saya bahas. Judulnya apa? Sang Penggoda. Judulnya Sang Penggoda. Dan istri saya protes. Kenapa sih kalau penggoda itu kok identiknya perempuan? Padahal laki-laki juga bisa menjadi apa? Penggoda. Saya bilang, siapa yang nulis perempuan? Ente yang baper, saya bilang. Terus dilihat lagi judulnya. Oh iya ya. Nah itu maka perempuan ini kadang-kadang lebih cepat bapernya dibanding mikirnya. Itu judul belum dipikir sama dia terlanjur apa? Baper. Nah maka apalagi di zaman seperti ini Bu-ibu, di zaman teman kantor itu akrabnya itu ngalahin suami istri. Iya apa enggak? Iya. Dan yang paling bahaya itu, dan saya rasakan itu sudah lama. Bahkan ketika saya SD. Dulu waktu saya SD di kota metropolitan Kasembon Raya. Enggak usah guyu, serius. Kalau bukan saya yang memuji siapa lagi? Sampai ada orang saking ngenyek Kasembon itu ngomong ini, coba gak Ustadz Rifki ngono gak kenal Kasembon. Aku jadi astagfirullah, itu hati saya sakit itu. Ada yang lain lagi bilang, kok di Google Map gak keluar Ustadz ya? Saya bilang, ente pakai Google Map sih, pakai yang lebih keren, saya bilang, yang berbayar. Nah sudah, itu guru perempuan dan guru laki yang bukan suami istri itu pulang dan pergi sekolah goncengan. Itu zaman itu saya ngelihatnya itu, dan orang ngelihat pasti gak pantas. Ya apa sih? Kok sing lanang ngolei? Biasa kan gitu. Dan salah satu yang menjadikan laki-laki itu tidak akan masuk surga itu dayyuth. Apa itu dayyuth? Laki-laki yang tidak punya rasa cemburu kepada siapa? Istrinya. Artinya termasuk, mohon maaf ibu-ibu ya, ini mohon maaf sekali, karena sebagian jamaah juga masih ada saya lihat. Itu berangkat ke majelis taklim naik Gojek. Ya nanti alasannya ya ono ae. Ya apa Ustaz? Mikrolet saiki ya wis angel. Iya ndak? Grab kadang-kadang juga terlalu mahal. Maka yang murah meriah apa? Gojek. Sudah ibu-ibu, ndak usah maksa. Anda bisa ngaji itu ndak harus datang ke tempat. Walaupun kita akui datang ke tempat itu keutamaannya jauh lebih besar. Tapi kalau Anda berusaha datang ke tempat tapi mendatangkan kemaksiatan yang tidak kecil, mendingan gak teko. Mendingan Anda cukup melihat lewat apa? YouTube, Instagram, kemudian Facebook atau yang lain. Nah, maka hati-hati. Bahkan sekarang ada juga cerita. Itu supir Grab langganan. Pertama dia naik, oh kedua kali kok kamu lagi, nggak sengaja supirnya digituin sama si penumpang perempuan. Kemudian karena nyetirnya enak, ngobrolnya nyambung. Biasa kan setan di situ pertamanya ya. Ih kamu lucu deh, enak diajak ngomong, nggak kayak suamiku. Sini mulai syaitan. Ini kalau ada orang ngomong begitu ludahin mukanya. Iya karena yang ngomong bukan dia sebenarnya, siapa? Setan. Serius ini. Kamu enak ya ngomongmu pas gitu. Kalau sama saya kayaknya klik. Ya klik dibumboni setan. Ya apa? Wa zayyana lahumus syaitanu
a'malahum, sama setan amalan mereka itu dibikin apa? Indah. Nah, sudah setelah dia begitu, akhirnya tukeran nomor HP. Wes nanti kalau ada perlu, kalau saya di sekitar sini nggak usah pakai aplikasi, biar dapatnya langsung saya. Karena kalau pakai aplikasi kadang-kadang jatuh ke supir yang lain kan. Sudah nomor HP, lama-lama ya sudah. Jalan tiap hari antar jemput sama si supir online ini, lama-lama terjadi perselingkuhan. Na'udzubillah min dzalik. Dan hati-hati. Beda loh ya, beda. Antara yang selingkuh perempuan dan dengan yang selingkuh laki-laki, walaupun dua-duanya haram dan dosa besar. Kalau yang selingkuh laki itu perempuan masih mudah memaafkan. Tapi kalau yang selingkuh perempuan itu wong lanangi kayak wis buang. Iya, buang. Ada terjadi di zaman Rasulullah seperti ini. Laki-lakinya pulang, ternyata perempuannya sedang tidur dengan laki-laki lain. Lapor sama Rasul, ya Rasul, aku pulang ke rumah, istriku sedang berzina dengan laki-laki lain. Sudah, singkat cerita, sama Rasulullah disuruh menceraikan. Talikha, cerain. Laki-laki bilang, saya suka sama dia. Rasul bilang, kalau suka ya sudah, jangan kamu ceritakan aibnya, kamu tutupi, kamu perbaiki hubunganmu dengan dia. Nah, ini jarang kalau yang begini. Cuma rata-rata kalau laki-laki itu apa? Berat. Pelajaran anggota keluarga. Ini nasihat yang ke-8 untuk memperbaiki rumah tangga. Jadi kalau mau rumah tangganya itu baik, itu rumah harus penuh dengan ilmu. Banjir dengan apa? Ilmu. Ini kita doakan ya teman-teman kita di mana-mana, di Jakarta, di Bekasi, di semua tempat yang kemudian sedang terkena bencana banjir. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada mereka, menjadikan musibahnya segera usai, dan Allah berikan kepada mereka ganti dari apa yang hilang dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Tidak ringan loh Bu. Saya punya teman kolektor kitab di Bekasi. Dan kitab yang dia beli itu bukan kitab-kitab murah, kitab-kitab mahal. Subhanallah. Biasa kalau banjir itu tidak parah. Ternyata kemarin banjirnya parah, itu kitabnya dia yang nilainya lebih 50 juta itu semua kerendam air. Dan pecinta kitab itu kitabnya jangankan hilang, rusak itu loh. Itulah maka orang minjemin kitab itu kadang-kadang abot, gara-gara kita ini buka kitab itu pelan-pelan gitu. Ternyata dipinjem orang ditekak-tekuk jero nih. Ditekuk, nanti pinggirane melontir. Nah itu ngono tok iku nglarakno ati untuk orang yang suka kitab. Apalagi kitab sebanyak itu kerendam banjir. Ya mudah-mudahan Allah beri ganti yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kepingin rumah tangga kita baik, ibu-ibu sekalian, perhatikan rumah tangga kita harus banjir dengan apa? Ilmu. Ayah ngajarin anak, ibu ngajarin anak, anak membaca di hadapan orang tua, nanti mereka saling mendiskusikan. Karena apa? Anda tahu hadisnya kan? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah sekelompok manusia kumpul di salah satu rumahnya Allah untuk baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kecuali apa? Allah tutupi mereka dengan rahmatnya, Allah siram mereka dengan sakinahnya, dan Allah sebut mereka di hadapan siapa? Malaikatnya. Anda bisa bayangin kalau keutamaan ini masuk ke rumah panjenengan. Sakinah, apa sakinah? Omahi tenang. Rahmah, apa rahmah itu? Di rumah ini ada perasaan tidak tega untuk saling menyakiti satu dengan yang lain. Bapak njeriti anak itu lu gak tega, lek ono rahmah dalam rumah tangga itu. Istri neriakin suami, Mas, ya mene kok durung tangi, jemuran itu ndak tega. Apalagi kemudian yang ketiga, nama penghuni rumah tangga itu, suaminya, istrinya, anaknya, itu oleh Allah disebut-sebut, dijadikan bahan zikirnya Allah. Dan oleh Allah disebutkan di mana? Di hadapan para
malaikat itu kalau suaminya mendapatkan, istrinya mendapatkan, anaknya mendapatkan, ini rumah tangganya insya Allah menjadi rumah tangga yang baik. Amin ya rabbal alamin. Yang seperti saya pernah sampaikan di pengajian yang sebelumnya, akan lebih bagus kalau suami itu dihormati istri bukan sekedar suami. Jadi saya menghormati kamu bukan sekedar kamu suami saya, tapi rasa hormat itu akan bertambah dengan ta'zim. Ta'zim itu apa? Mengagungkan, memuliakan. Itu ketika seorang istri melihat suaminya, kamu suamiku, tapi kamu juga guruku. Itu maka lebih lagi. Karena murid itu dituntut apa kepada gurunya? Hormat. Nah, apabila murid itu adalah istrinya, apabila murid itu adalah anaknya, dan seorang suami menjadi sosok seorang guru, tauladan guru yang meluruskan, yang menasehati, insya Allah rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang baik. Seperti itu. Mengajar adalah kewajiban yang mesti dilakukan oleh pemimpin keluarga. Siapa pemimpin keluarganya? Siapa? Suami apa istri? Suami apa istri? Yo, nggak suami, tapi kalau ada keputusan istri yang ambil putusan ya. Usul atau maksa? Usul kok gak diterima pure. Itu maksa itu. Si suami bilang kita mau jalan-jalan ke Batu. Si istri bilang oh ndak bisa. Kebun teh. Apa itu? Lawang. Suami bilang Batu, istri bilang Lawang. Kira-kira itu mobil ke arah mana? Lawang. Ya, Anda sudah tahu gitu kan? Lawang. Itu artinya apa? Suaminya ngalah ya, bagus. Yo ngalah terus ya, terus sampai mati ngalah terus, bagus. Nggak bisa, harus suami yang ambil keputusan. Mengajar adalah kewajiban yang mesti dilakukan. Sekarang saya mau tanya, kalau itu kewajiban, ketika seseorang dalam rumah tangganya meninggalkan apa yang Allah wajibkan, mesti ada yang salah kan? Ada yang rusak. Dan kerusakan itu kalau dibiarkan menjadikan rumah tangga kita lama-lama tidak sehat. Maka tidak boleh di rumah tangga itu ada kewajiban yang tidak dilakukan. Ini merusak rumah tangga. Sebagai realisasi dan perintah Allah. Apa perintahnya? At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Maka perintahnya Allah begini. Dan di dalam sunnah Rasulullah, itu Rasulullah mengajarkan doa-doa kepada istrinya. Rasulullah mengajarkan zikir kepada istrinya. Sehingga selain itu adalah suaminya, dia juga adalah apanya? Gurunya. Ayat di atas merupakan dasar pengajaran pendidikan anggota keluarga. Memerintahkan mereka dengan kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran. Lihat, di rumah tangga kita harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Tidak boleh ada pembiaran. Si suami keluar sampai jam 1:30 malam. Maka kemarin ini faidah dari Ustadz Budi Azhari. Ini untuk yang suka ngopi ba'dal isya. Ternyata ada keringanan. Boleh ternyata. Secara umum bangun ba'dal isya itu hukumnya makruh. Karena ba'dal isya itu waktunya siapa? Istri, anak-anak dan tidur. Tapi beliau katakan dalam kitabnya para ulama, kopi itu adalah minumannya ulama. Jadi kalau Anda kepingin dikatakan ulama yang suka ngopi. Karena kopi minumannya siapa? Ulama. Maka beliau bilang boleh bangun ba'dal isya, tidak tidur, bahkan sampai adzan subuh untuk 3 alasan. Nomor 1, samar bainaz zaujain, itu begadang suami dan istri. Oh, yang punya suami, yang punya istri ya, yang nggak punya yo tidur aja. Mau ngapain begadang? Itu yang pertama. Ngobrolin apa? Saya tanya Ustadz Budi, ngobrolin apa Ustadz? Ya rahasia Ustadz, nanti di belakang saya ceritain. Sampai belakang beliau nggak cerita. Getun saya. Yang kedua,
Itu as-samar fi munaqasyatil ilmi, begadang untuk diskusi ilmu. Maka beliau cerita kemarin, yang pertama ya, yang pertama dalilnya apa? Rasulullah diceritani oleh Ibunda Aisyah kisah tentang 11 kepala rumah tangga. Iya enggak? Tahu enggak ceritanya? Yang satu bilang suamiku pencemburu, yang satu bilang suamiku kayak kayu, gano rasane blas yo adem. Yang satu bilang suamiku itu enggak bisa melihat sesuatu kecuali dia mengangkat cemetinya. Itu cerita, yang satu cerita saja kita ceritakan 20 menit. Satu. Ini bukan satu, berapa? 11. Dan Rasulullah mendengarkan itu dari Ibunda Aisyah ba'da salatil Isya. Yang kedua, as-samar fi munaqasyatil ilmi, diskusi ilmu. Jadi Umar itu pernah di zaman Umar menjadi khalifah, setelah Isya mau pulang, sama sebagian sahabat dipegang, Umar saya mau tanya, masalah apa? Ditanya, dijawab, ditanya, dijawab, ditanya, dijawab. Sampai ketika pertanyaan itu memanjang dan memanas, itu yang menghentikan mereka itu adzan subuh. Kaget mereka. Karena diskusi apa? Ilmu. Yang ketiga, berbicara untuk urusan umat yang tidak mungkin ditunda sampai besok. Maka anggota DPR kita itu Masya Allah, semoga Allah berkahi mereka. Jadi kalau memutuskan di atas jam 12 malam itu mengamalkan sunnah itu. Jadi tiba-tiba teken di atas jam 12 malam ya, keputusan apa itu kemarin? Omnibus Law itu ternyata ada dalilnya dalam syariat itu. Jadi memutuskan kepentingan umat yang tidak bisa ditunda sampai besok. Seperti apa? Urusan perang. Kita besok pasukan perang diletakkan di mana, pemimpinnya siapa, persenjataan bagaimana, ditunda sampai besok, entek diserang sama musuh kita ya. Nah, maka hadirin sekalian, di rumah kita harus ada yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Kalau itu ditinggalkan itu bikin Allah murka. Bahkan dalam hadis yang sahih dikatakan salah satu yang menjadikan doa kita tidak diijabah sama Allah itu ketika kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah bersabda, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar, seharusnya kalian amar ma'ruf dan seharusnya kalian nahi munkar, atau kata Rasulullah, ini kemungkinannya kalau kalian tinggalkan itu, kalian berdoa kepada Allah, fala yustajabu lakum, kemudian doa kalian sama Allah tidak diijabah. Dan amar ma'ruf dan nahi munkar yang paling utama itu di rumah kita. Apalagi untuk seorang suami. Dia yang berkuasa, dia yang pegang kendali, maka tidak boleh ada kemaksiatan di rumah saya, tidak boleh ada kewajiban yang ditinggalkan di rumah saya. Ayat di atas merupakan dasar pengajaran dan pendidikan anggota keluarga. Memerintahkan mereka dengan kebaikan dan mencegah mereka dari kemunkaran. Di bawah ini beberapa komentar ahli tafsir tentang ayat tersebut, yakni yang berkaitan dengan kewajiban yang dibebankan atas pemimpin keluarga. Lihat, begini, saya potong dulu. Ibu-ibu lihat, ibu-ibu lihat 4 keluarga yang ketemu di dunia dan nasib mereka di akhirat, kan begitu. Jadi keluarga itu dibagi 4. Ketemu di dunia, tidak ketemu di akhirat. Yang kedua, ketemu di dunia, ribut di akhirat. Yang ketiga, ketemu di dunia, reuni di surga. Yang keempat, ketemu di dunia, saling menolong untuk masuk surga nanti di akhirat. Panjenengan mau yang nomor berapa? Yo 3, apa 4? Ketemu di dunia, reuni di surga. Kalau saling menolong ini yo, kalau memang ada yang kepleset masuk neraka, akhirnya ditolong oleh keluarganya. Nah, yang kedua, ketemu di dunia tapi ribut di mana? Nah, Anda lihat itu mereka ketemu di akhirat bukan untuk sayang-sayangan, bukan untuk melepas kangen, tapi mereka ketemu di akhirat itu untuk saling nuntut. Si istri nuntut suaminya, ya Allah saya tidak mau masuk neraka sendirian, saya ini tidak pakai jilbab ya Allah, itu karena suami saya mendiamkan.
Akhirnya ketika suami mendiamkan, maka saya keterusan. Akhirnya ketika istri masuk neraka karena itu, istri narik siapa? Suami. Karena tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Anak masuk neraka karena pacaran, dibiarin sampai zina. Masuk neraka karena itu. Kemudian ketika anaknya masuk neraka, anaknya ngomong sama Allah, ya Allah, waktu saya mau pacaran, ibu saya ngasih modal, disangoni, nak 5 juta cukup gak nak? Nah gitu, kudu entek lo nak, lek gak entek ibumu sedih lo nak, 5 juta kudu entek. Nah, dimodalin sama ibunya, akhirnya keterusan sampai zina, masuk neraka dia. Maka yang ditarik siapa? Ibunya. Tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Suami juga gitu, masuk neraka karena korupsi. Suami bilang, ya Allah saya tidak mau masuk neraka sendirian. Kenapa? Saya korupsi ini ya Allah karena istri saya tidak qanaah, minta tas mahal. Ya Taj Mahal, tas yang mereknya Herpes. Tas itu kan sudah minta tas mahal, dia minta tinggal di perumahan mewah, dia tidak mau pengajian naik mikrolet. Hati-hati loh Bu, sekarang naik mikrolet itu ada kesan koyo aib, padahal tidak sama sekali, malah enak. Cuma sekarang gara-gara wis musimnya ibu-ibu tuh turun pengajian, turunnya dari mobil, cret. Aduh, iki sing gare sing liyane rodok minder. Maka kalau bisa sederhana itu jauh lebih baik. Orang itu kalau bisa sederhana dalam keadaan dia mampu, itu jauh lebih utama. Nah, maka jangan sampai karena kemewahan yang Anda tunjukkan, orang lain itu merasa kecil hati, ojo. Dan Anda yang masih belum punya mobil, belum punya motor, yo jangan kecil hati, yo santai saja. Karena dunia itu bukan ukuran kemuliaan, betul enggak? Allah kasih dunia untuk orang yang Allah cintai, dan Allah kasih dunia juga kepada orang yang tidak Allah cintai. Nah, maka hati-hati, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar di rumah kita itu menjadikan kita nanti rumah tangganya akan rusak. Al-Imam Qatadah menafsirkan At-Tahrim tadi ya, At-Tahrim ayat yang ke-6 tadi, hendaknya dia memerintah mereka taat kepada Allah serta mencegah mereka dari maksiat kepada Allah. Hendaknya menjaga mereka untuk melakukan apa yang Allah perintahkan dan membantu mereka di dalamnya. Maka apabila kamu melihat kemaksiatan, hendaknya engkau menjauhkan mereka dari kemaksiatan itu dan memperingatkan mereka untuk tidak melakukannya. Itu tafsir dari Imam Qatadah. Kemudian Al-Imam Ad-Dhahhak dan Muqatil, dia berkata, merupakan kewajiban setiap muslim mengajarkan kepada keluarganya dari kerabat dan hamba sahayanya akan apa yang Allah wajibkan atas mereka dan apa yang Allah larang dari mereka. Itu kewajiban siapa? Suami. Maka hati-hati, jadi suami itu juga berat, karena suami itu punya tanggung jawab untuk mengantarkan anak dan istrinya masuk ke dalam surga dan menjauhkan mereka dari api neraka. Kalau sekedar ngasih makan si enteng ya kan, kalau cuma sekedar ngasih makan masih ringan, tapi kemudian menyelamatkan anak-anak dan istri kita dari api neraka, atau istri-istri dan anak kita, yang mana yang betul? Menyelamatkan anak-anak dan istri atau istri-istri dan anak? Ibu-ibu diam sebentar ya. Gimana Pak yang betul Pak? Istri-istri dan anak. Mas Arif ya, suami istri antum ada? Ada istrinya? Sudah siap? Mulai digoreng sampai. Bagaimana kita itu menjauhkan anak-anak dan istri kita, jangan ditambahi, dari api neraka, dan itu berat. Itu seperti yang saya kemarin sampaikan di tempatnya Ummu Rafi. Di antara amalannya para salaf itu, kalau mereka setelah nikah itu ibadahnya tambah kuat, karena mereka minta tolong kepada Allah dengan ibadah tadi untuk Allah ikut menjagakan istri mereka. Maka seakan-akan dalam tanda kutip ya, itu membayar nang Gusti Allah, ya Allah dengan tambahan ibadah ini ya Allah, ini membayar untuk kesolihan istriku. Setelah mereka punya anak, tambah kuat ibadahnya. Kenapa? Karena mereka merasa sekarang yang dijaga bukan aku tok, sekarang yang dijaga bukan istriku tok, tapi termasuk yang dijaga adalah
anakku. Maka dia nambahi ibadahnya. Ini kalau bahasa kita, wis nambahi duit gawe jogo anakku. Kan begitu. Nah, maka dalam rumah tangga itu ibadah memang sangat penting. Kemudian Ali radhiyallahu taala anhu berkata, ajari dan didiklah mereka. Apa bedanya ajari dan didik itu bedanya apa? Coba. Allimuhum wa addibuhum. Kalau taklim itu pelajaran teoritis. Sementara addibuhum, adab itu apa? Akhlak. Akhlak, bagaimana kita mengontrol keseharian mereka. Itu namanya addibuhum. Maka seorang ayah, itulah kenapa tidak dianjurkan kerja sampai larut malam. Dan kalau kita lihat orang tua kita zaman dulu ya, Masya Allah, berangkat kerja setelah matahari terbit, pulang kerja sebelum matahari tenggelam. Dan hidupnya baik-baik saja. Cuma sekarang ini kadang-kadang ya gara-gara bukan sekedar nyari cukup itu loh ya. Kalau zaman dulu kan cukup itu wis alhamdulillah banget, sudah cukup itu luar biasa sudah. Lebaran bisa beliin baju buat anaknya, nanti anak saya nikah bisa bantu untuk keperluan pernikahan. Itu luar biasa. Sekarang ini yang dicari apa? Lebih. Padahal lebih ini mulai bahaya. Orang itu wis ono sing lebih bahaya. Ada waktu lebih. Bahaya, mikir sih nggak kena. Ada uang lebih. Mikir yang sesuatu yang tidak kena-kena. Ada tenaga lebih. Itulah kenapa tenaga kita itu harus habis dalam taat kepada Allah. Supaya nanti ketika ada keinginan maksiat, wis ndak ono tenaga, ndak ono duit, ndak ono waktu. Faham? Nah, maka sayangnya kita ini kan kakean lebihnya, kakean waktu lebih, tenaga lebih, pikiran lebih, akhirnya terfikir sesuatu yang tidak baik. Wallahu taala alam bissawab. Maka Ali mengatakan ajari dan didik mereka. Allimuhum wa addibuhum. Ajarkan ilmu dan kontrol akhlak mereka. Al-Qiyya At-Tabari berkata, kita hendaknya mengajari anak dan keluarga kita masalah agama dan kebaikan, serta apa-apa yang penting dan dibutuhkan dalam persoalan adab dan akhlak. Ingat, kewajiban orang tua bukan ngajari duniawi, tapi ngajari apa? Ukhrawi. Nah, sayangnya sekarang begini. Ini Anda perhatikan dan kita rasakan ini. Orang tua itu lebih mempersiapkan anaknya untuk bisa kerja dibanding mempersiapkan anaknya untuk takut kepada Allah. Iya apa enggak? Jadi sampai ada anak yang mondok itu takonnya apa? Engkau mangan opo lek mondok iki? Lulus iso opo? Gak iso kerja anakmu mondok. Bayangin. Itu artinya apa? Menjadi kerisauan terbesarnya orang tua terhadap anaknya sekarang itu sekedar urusan apa? Urusan makan saja. Sesuatu yang paling kecil dalam hidup ini, itu yang menjadi mayoritas pikiran manusia zaman sekarang. Sementara mereka tidak khawatir anaknya takut apa enggak sama Allah. Padahal kalau dia takut sama Allah, dia takwa sama Allah, yang jamin rezekinya siapa? Nah, itu kuali saiki. Kuali. Maka ajarkan anak kita untuk senantiasa takwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan kita mengajari wanita hamba sahaya, yakni bukan orang-orang merdeka, maka apalagi halnya dengan anak-anakmu dan keluargamu yang merdeka. Ingat gak? Jadi maksudnya kalau budak saja yang itu tidak merdeka, cuma kena separuh hukum, itu disuruh ngajari ilmu biar mereka ngerti, apalagi orang merdeka di kalangan istri dan anak kita. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya bab pengajaran laki-laki terhadap hamba sahaya perempuan dan keluarganya menulis satu hadis. Thalathatun lahum ajrani. Ada 3 perkara yang pahalanya double. Ada 3 hal pahalanya bukan 1 tapi berapa? 2. Yang pertama, salah satunya apa? Wa rajulun kanat indahu amatun fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa'ahsana ta'limaha thumma a'taqaha fatazawwajaha falahu ajrani.
Salah satu yang mendapatkan 2 pahala itu seorang laki-laki yang memiliki hamba sahaya perempuan, ternyata hamba sahayanya itu dididik dengan baik, diajari dengan baik, kemudian dimerdekakan lalu dinikahi, maka bagi laki-laki itu 2 pahala. Nah itulah maka ada kecerdasan Syekh Utsaimin. Tahu ya Syekh Utsaimin ya? Ada seorang laki-laki ngomong begini, ya Syekh, ada seorang perempuan perlu dinikahi Syekh, karena dalam keadaan tidak mampu. Dalam keadaan apa? Tidak mampu. Dalam keadaan saya rezekinya banyak, tapi istri saya menolak untuk saya menikahi perempuan itu, padahal niat saya nikah. Apa kata Syekh Utsaimin? Kamu mau dapat pahala 2 enggak? Mau. Kalau nikahin perempuan itu pahalamu cuma 1. Tapi kalau 2, bagaimana caranya? Kamu kasihkan uang kamu kepada laki-laki yang tidak punya biaya untuk nikah, suruh laki-laki itu menikahi perempuan tadi. Kamu dapat 2 pahala. Menyelamatkan perempuan itu dan nolong laki-laki untuk nikah. Jadi gak moro-moro poligami aja. Saya kepengen nolong dia. Kenapa nolong harus dengan nikah itu? Kenapa? Iya enggak? Bisa jadi nolong dia dengan cara apa? Carikan laki-laki yang sepadan dengan dia, yang sekufu dengan dia, yang belum nikah, atau antara janda dan duda. Kan majelis taklim ini kan koneksinya besar. Ada ummahat-ummahat ini yang belum nikah atau sudah ditinggal suami. Dan ingat loh ya, nikah lagi setelah ditinggal mati oleh pasangan itu bukan aib. Ini yang perlu kita luruskan. Nikah lagi setelah ditinggal mati oleh pasangan itu bukan apa? Bukan aib. Anda tahu Imam Ahmad itu ada 1 muridnya tidak datang pengajian sehari tok. Malam ketika sholat isya ketemu Imam Ahmad, ditanya, Aina kunta, kamu dari mana seharian tidak datang pengajian? Dibilang apa? Matat zaujati, istriku meninggal dunia. Kapan meninggalnya? Tadi siang. Saya makamkan, saya kubur, maka isya saya ketemu sama kamu. Oh ya. Imam Ahmad tanya, hal tazawwajta ba'daha? Kamu sudah nikah lagi atau belum? Bayangin, ini baru tadi siang lo meninggal. Tapi pertanyaannya Imam Ahmad apa? Sudah nikah atau belum? Laki-laki itu dengan penuh keheranan dia bilang, ya jelas belum dong. Sama Imam Ahmad ditarik, ayo pulang ke rumah saya. Dinikahkan sama anak perempuannya Imam Ahmad. Lalu Imam Ahmad ngomong apa? Saya tidak suka laki-laki itu tidur tanpa istri. Laki-laki, ayo. Cuma bahasa kita sekarang kan elek mesti. Bahasanya apa? Kuburan itu durung garing wis rabi maneh. Apalagi semudan ngene wah gak garing-garing wis soro iki. Gak rabi-rabi. Iya kan, Bu? Iya mendak? Itu omongan ibu-ibu tonggone rabi maneh. Loh entahlah, ya Allah. Iki biyen omah iki sing tuku ya sing wedok. Aku eling biyen benisu iku sing wedok iku nyiram ndek kene. Saiki sing wedok mati. Sing lanang ngelebokno wong wedok anyar. Nah, pernah ngomong gitu, Bu? Tidak percaya blas saya. Sudah lanjut. Dalam penjelasan hadis di atas, Ibnu Hajar mengatakan, kesesuaian hadis dengan tarjamah, maksudnya judul bab, dalam masalah hamba sahaya perempuan adalah dengan nas, dan dalam masalah keluarga dengan qiyas. Sebab perhatian kepada keluarga yang merdeka dalam soal pendidikan tentang kewajiban yang dibebankan Allah dan tentang sunnah Rasulnya adalah sesuatu yang harus dan pasti melebihi perhatian kepada hamba sahaya perempuan. Jadi kalau budak saja itu tuannya wajib mengajarkan kewajiban, apalagi kepada istri dan anak. Karena adanya kesibukan dan tugas serta ikatan lainnya, seseorang terkadang melalaikan untuk meluangkan waktu bagi dirinya sehingga bisa mengajari keluarganya. Jadi karena alasan apa? Kesibukan. Waduh maaf ya, ini ndak bisa, repot, ndak nutut, ndak kober. Nah itu ndak boleh. Di antara jalan pemecahan dalam persoalan ini, yaitu hendaknya ia mengkhususkan 1 hari dalam 1 minggu. Ini keren, cuma abot. Lewes salah kedaden biasanya angel. Kalau sudah terlanjur biasanya apa? Susah.
Jadi mengkhususkan 1 hari dalam 1 pekan. Nah, seperti saya tadi di jalan ngobrol sama teman-teman ini, mana lebih diutamakan, dakwah kepada keluarga atau kepada orang lain? Jangan keras-keras. Tunggu dulu pelan-pelan. Mana lebih diutamakan, kepada keluarga atau kepada orang lain? Tidak bisa dikatakan mana lebih utama. Pada keluarga wajib, pada orang lain juga wajib. Terus bagaimana? Setelah Anda cukupkan waktu untuk keluarga, maka harus mulai melangkah untuk orang lain. Sekarang masalahnya kadang-kadang ada orang yang berpatokan keluarga lebih penting. Ternyata keluarganya gak dadi-dadi. Terus kapan dia dakwah keluarnya? Nah, maka di sini harus seimbang. Memang ada prioritas pada keluarga, kita khususkan waktu untuk mereka, kita khususkan pengajaran untuk mereka, dalam keadaan di waktu yang lain kita juga meluangkan waktu untuk orang lain. Nah, maka seperti itu. Maka tidak boleh ngomong tidak ada waktu, tidak kober, itu tidak boleh. Cuma sayangnya banyak di antara rumah tangga kita sekarang itu lebih melepaskan pendidikan anak mereka kepada guru les. Ngaji, les. Hafalan Quran, les. Diniyah sore, tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara puasa. Sekolah keluar sore. Kenapa tidak ibunya? Nah, kenapa bu? Tidak kober atau tidak iso? Ngaku aja tidak apa-apa. Iya, tidak iso ya. Nah, maka harus betul-betul ini diperhatikan. Hendaknya ia mengkhususkan 1 hari dalam seminggu sebagai waktu untuk keluarga. Bahkan mungkin juga dengan melibatkan kerabat yang lain untuk menyelenggarakan majelis ilmu dalam rumah. Jadi bukan cuma 1 keluarga, boleh juga dengan keluarga besar. Saya kemarin di Batu sama Mas Fevri ini, di Batu, itu paman saya punya kaset-kaset jadul. Ternyata tahun 97 itu di keluarga kami di Batu, itu punya pengajian keluarga, namanya pengajian keluarga Sakinah. Anda tahu yang isi siapa zaman itu? Ustadz Abdullah Hadromi. Sebulan sekali. Itu tahun 97, 24 tahun sing dhisik. Setelah itu kemudian Ustadz Abdullah Hadromi berangkat ke Arab itu. Ini jadi mulai zaman itu di keluarga wis ono namanya pengajian keluarga Sakinah. Itu dikumpulkan sebulan sekali, gentenan rumah. Kalau sekarang ke genti arisan apa enggak Rai? Iya. Kalau zaman dulu pengajian, sekarang apa? Arisan. Ya enggak apa-apa sih. Tapi kemudian diselingi dengan apa? Pengajian. Boleh juga dengan melibatkan keluarga yang lain. Ia hendaknya mengumumkan hari tersebut kepada segenap anggota keluarga dan menganjurkan agar menepati dan datang pada hari yang ditentukan tersebut. Artinya apa? Wes sepakat ya. Kita misalkan kita khususkan hari Selasa misalkan. Ya wes Selasa fokus sama keluarga. Mulai nganter anaknya sekolah, nanti nganter istri belanja, nanti sore kemudian majelis taklim di rumah bersama anak dan istrinya. Nanti dikumpulkan keluarga besarnya, ada orang tuanya, ada mertuanya, ada besannya, ada menantunya. Kumpul semua, kita mau berbicara tentang agama. Kalau tidak bisa ngajarin, panggil orang. Panggil orang supaya apa? Rumah tangga kita mendapatkan keberkahan majelis ilmu. Berikut ini adalah apa yang terjadi pada diri Rasulullah dalam masalah ini. Al-Imam Al-Bukhari berkata, bab apakah bagi wanita disediakan hari khusus untuk ilmu? Ini yang saya pernah ceritakan ya. Saya pernah cerita begini bu. Ada satu orang teman di Malang sini, itu dapat foto saya pengajian mulazamah Riyadhus Shalihat. Pengajiannya di rumah, tertutup. Itu antara saya dan jamaahnya tidak pakai satir. Ada salah satu ibu-ibu itu masang foto crack, kemudian tidak tahu dipasang di mana, atau ini mungkin yang protes ini satu nomor dengan ibu tadi, akhirnya statusnya keluar. Saya tidak tahu itu dipasang di status atau di Facebook, tidak tahu lah. Kemudian dikirim ke saya, Ustadz ini kok pengajian dengan perempuan tidak pakai satir segala macam. Iya kan? Saya jelasin, artinya pakai satir bagus, tidak pakai pun tidak dilarang. Saya ceritakan hadis ini yang mau saya baca ini, dia tetap ngotot. Oh itu kan Nabi Ustadz. Itu kan Nabi. Antum kan bukan Nabi, godaan besar. Saya bilang loh, justru Nabi itu ada untuk dicontoh, betul enggak?
Sudah gak terima ini orang. Subhanallah, terakhir penutupnya apa? Saya kirim salah satu ustadz dari kelompok mereka yang dikagumi sama dia, pengajian di Jakarta, di depan perempuan tidak pakai satir. Kok subhanallah saya punya fotonya. Saya kirim ke dia. Ketika yang saya kirim adalah foto gurunya pengajian tidak pakai satir, langsung diskusi selesai. Jadi ilmu-ilmu yang kita sampaikan tadi tidak ada artinya. Selama ustadznya tidak melakukan, maka dikira itu mesti salah. Ketika kita kirim satu foto ustadznya dia, langsung selesai. Nah ini bukan ilmu ini namanya fanatik. Tidak boleh begitu. Nah, ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ini perempuan protes kepada Rasulullah. Qalatin nisa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghalabana 'alaika ar-rijal." Ya Rasul, ini perempuan ngomong sama Rasulullah. Kami ini kalah untuk kamu gara-gara laki-laki. Kami dikalahkan laki-laki untukmu. Ya maksudnya gini, kalau laki-laki enak kan? Ben salat ketemu. Nanti antara maghrib sampai isya ketemu. Habis subuh kamu kasih ceramah buat mereka. Kamu jalan keluar sama laki-laki. Kami perempuan. Dapat apa dari kamu? Nah begitu, bahasanya begitu. Para wanita berkata kepada Nabi, kami telah dikalahkan kaum laki-laki dalam kesempatan bermulazamah kepada Anda. Mulazamah itu apa? Mulazamah itu ngaji intensif, bukan insentif. Bukan insentif, bukan. Malik keliru habis. Di situ pokok intensif. Pengajian yang intensif terus. Kami tidak bisa. Kemudian perempuan ngomong apa? Faj'al lana yauman min nafsik. Maka kasih buat kami satu hari khusus di mana laki-laki tidak boleh datang. Keenaan wong lanang teko terus ini kan. Di mana laki-laki tidak boleh datang, khusus untuk kami. Fawa'adahunna yauman laqiyahunna fihi fawa'adhahunna wa amarahunna. Maka Rasulullah menentukan satu hari untuk mereka, yang pada hari itu Rasul full ketemu dengan mereka, memberikan tausiah kepada mereka dan memerintahkan mereka. Dalam satu riwayat dikatakan harinya hari Kamis. Harinya hari apa? Kamis itu hari khusus di mana An-Nabi SAW itu betul-betul fokus dengan para wanita. Untuk kalau wanita ada yang mau ditanyakan, ada yang mau minta fatwa, ada yang mau minta nasihat, ada yang mau minta doa, dikhususkan satu hari. Ibnu Hajar berkata dalam riwayat Sahal bin Abi Saleh dari ayahnya dari Abu Hurairah mirip dengan kisah ini. Ia berkata, perjanjian kalian di rumah fulanah. Jadi Rasul nyebut satu rumahnya perempuan, Rasul bilang, ayo semuanya kumpul di sana. Nanti aku akan datang ke sana. Maka Rasulullah mendatangi mereka dan memberikan ceramah kepada mereka. Dari hadis di atas kita bisa mengambil kesimpulan akan pentingnya pengajaran pada wanita di rumah. Anda tahu ibundanya Nabi Musa? Ibundanya Nabi Musa, Bu, langsung dapat peringatan dari Allah. Ini perempuan. Maka dalam surah Al-Qasas dikatakan begini, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. 6. Kami wahyukan kepada ibundanya Nabi Musa. Tapi ingat, wahyu di sini bukan wahyu risalah. Artinya ibunya Nabi Musa bukan jadi rasul, bukan. Wa ma kana nabiyyun qattu unsa. Tidak mungkin ada seorang nabi dari kelompok perempuan. Disebutkan oleh para ulama bisa jadi lewat mimpi, bisa jadi lewat seorang malaikat yang menjelma di hadapan ibundanya Nabi Musa. Apa perintahnya? Nomor 1, an ardi'ihi, suruh nyusoni Nabi Musa. Fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yammi. Kalau kamu takut keselamatan anakmu, hanyutkan dia ke sungai. Perintah kedua. Perintah pertama nyusoni, perintah kedua apa? Menghanyutkan ke sungai. Kemudian ada 2 larangan. Apa larangannya? Wala takhafi wala tahzani. Jangan takut, jangan sedih. Itu larangannya. Kemudian ada 2 berita gembira. Inna radduhu ilaiki, kami akan kembalikan Musa kepada kamu.
Berita gembira kedua apa? Waja'iluhu minal mursalin, dan kami jadikan dia seorang rasul. Bayangin, ini langsung dari Allah. Tapi ketika Musa itu mulai hanyut, apa Allah katakan? In kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha. Hampir saja ibundanya Nabi Musa itu mencolot untuk ngerebut Musa dari Fir'aun. Kalau kami tidak kuatkan hatinya. Ini perempuan, bayangin Bu, langsung dapat perintah dari Allah, dapat larangan dari Allah, dapat berita gembira dari Allah, tapi tetap hatinya kurang apa? Kurang mantep. Allah perlu kuatkan lagi hatinya. Ini ibundanya Nabi Musa yang dapat perintah langsung dari siapa? Allah, apalagi istri kita, Pak. Jadi istri kita, loh wingi las tak kandani aku niki. Yo kandani mana? Loh iya. Loh wingi lah wis janji ya. Luput, yo janji mana? Loh wingi lah wis tak eling noa lali, yo eling no mana? Itu ibunda Nabi Musa aja begitu ya, apalagi kemudian sekedar istri kita yang ada di rumah. Nah kemudian dari hadis di atas bisa kita ambil kesimpulan akan pentingnya pengajaran bagi para wanita di rumah, dan mengingatkan pula betapa besar perhatian para sahabat wanita dalam masalah belajar. Ini lihat Bu, maka sekarang alhamdulillah majelis taklim sekarang justru lebih penuh ibu-ibunya dibanding siapa? Dan memang pengajian perempuan itu enggak tahu ya, kesannya kok lebih meriah gitu ya, kok lebih asik gitu. Itu pengajian laki-laki ini sampai garing sampai ingin itu. Kalau perempuan yang ngaji itu ya, ada yang jualan kaos kaki, ada yang jualan frozen, ada yang jualan gamis, ada yang nagih kreditan jilbab kurang 2 kali. Itu bikin pengajian semakin hidup gitu. Ono sing eker-ekeran, lho ya apa sih bayar telu kok ditulis loro? Lho ora sampean loro. Lho wingi lho ning jopo pas petuk sampean gak gawa buku, gak sampean tulis wingi. Ora iku kudu sampean. Iya, itu bikin pengajian semakin apa? Semakin meriah itu. Kalau laki-laki kan gak mungkin ya. Juga menunjukkan bahwa mengkonsentrasikan semangat mengajar hanya kepada laki-laki dengan meninggalkan perempuan adalah kelalaian besar. Jadi tidak boleh hanya semangat ngajarin laki-laki sementara perempuannya tidak diperhatikan, itu lalai. Sebagian pembaca mungkin berkata, misalnya jika telah meluangkan waktu sehari dalam seminggu, dan hal itu telah kita kabarkan kepada anggota keluarga, lalu apa yang akan kita berikan dalam pertemuan itu? Jadi janjian, ya wes kita janji kita akan ketemu keluarga setiap hari Selasa. Terus bingung, tapi mau ngomong apa? Lah pas ketemu itu kita mau ngomong apa gitu. Nah maka, dan bagaimana pula memulainya sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut, penulis mencoba memberikan ide dalam hal ini sehingga menjadi manhaj, program sederhana untuk mengajar. Nomor 1, tafsir As-Sa'di. Tafsir apa? As-Sa'di. Ini tafsir yang insya Allah ringkas sekali dan terjemahannya ada. Yang kedua, membaca Riyadhus Shalihin. Jadi misalkan hari Selasa pekan pertama baca tafsir As-Sa'di. Selasa pada pekan yang kedua membaca kitab hadis Riyadhus Shalihin. Selasa pada pekan yang ketiga Husnul Uswah bima thabata 'anillah wa rasuli fi an-niswah. Ini kitab tentang perempuan. Juga penting untuk diajarkan kepada wanita beberapa persoalan hukum fikih, misalkan hukum toharoh, haid, sholat, zakat, puasa, haji, jika mereka telah bisa melakukannya. Demikian pula hukum makanan dan minuman, pakaian, perhiasan, sunnah fitrah. Sunnah fitrah itu seperti apa? Mencukur kumis, memotong kuku, bulu ketiak dan yang lainnya. Tentang pakaian, perhiasan, sunnah fitrah. Kemudian menjelaskan mahram, menjelaskan hukum mertamu itu bagaimana, hukum gambar, dan itu tidak perlu suami seorang ustadz. Karena apa? Cukup datang ke toko buku, beli buku-buku yang penerbitnya terpercaya, yang penulisnya terpercaya,
Bawa pulang ke rumah, baca gantian. Apalagi buku sekarang, Bu, itu kan ada istilah begini. Ada istilah, barang siapa yang gurunya adalah kitabnya, maka lebih banyak salahnya dibanding benarnya. Pernah enggak dapat istilah itu? Ghalaba khata'uhu shawabah, maka kesalahannya akan mengalahkan kebenarannya. Contoh begini. Habbatus sauda dawaun min kulli da. Habbatus sauda. Apa habbatus sauda? Jinten hitam. Rasul katakan dawaun, obat, min kulli da, dari semua penyakit. Ketika ada orang baca, Bu, titiknya habbah, itu kan ba titiknya satu, itu ketetesan tinta. Jadi seharusnya titiknya ba cuma satu jadi dua. Bukan habbatus sauda jadi apa? Hayyatus sauda. Apa hayyah itu? Ular. Hayyatus sauda, ular hitam, obat dari semua penyakit. Dia cari ular hitam, dipotong-potong, dimakan, orangnya mati. Kenapa? Salah baca kitab. Dan ini kisah masyhur di kalangan para ulama. Ini kisah bukan dongeng ini. Jadi yang semacam itu karena apa? Kitab zaman dulu, Bu, tidak ada syarahnya. Tapi zaman sekarang kita buka kitab Riyadhus Shalihin saja, kita bisa milih kok. Ini mau cari syarahnya siapa? Ada syarahnya Syekh Utsaimin, ada syarahnya Syekh Ali Hasan Al-Halabi, ada syarahnya, banyak penjelasannya. Kita buka Sahih Bukhari, lebih 27 syarah Sahih Bukhari. Saya pernah lihat satu foto perpustakaan, Bu, sak besar dari depan sebelah barat ini sampai timur sana, itu semuanya rak buku dan setinggi itu, ya setinggi itu. Itu tingginya berapa kira-kira? Enggak, lebih 2,5 meter ya. Dengan panjang sekian, berapa panjangnya masjid ini? Jadi 2,5 meter ke atas, 12 meter ke samping. Itu penuh kitab. Anda tahu enggak itu kitab apa? Cuma syarah Sahih Bukhari. Bayangin itu luasnya ilmu dalam agama Islam. Nah, maka kalau sekarang enggak usah repot. Beli aja buku-buku kecil, kemudian dibaca di rumah. Di antara rujukan penting dalam masalah tersebut yaitu fatwa para ulama seperti apa? Kumpulan fatwa Syekh bin Baz, kumpulan fatwa Syekh Utsaimin, dan ulama lain selain mereka. Baik itu berupa buku maupun rekaman kaset. Termasuk dalam kategori jadwal pengajaran wanita dan keluarga adalah dengan mengingatkan mereka untuk mengikuti berbagai ceramah umum yang disampaikan oleh para ulama atau penuntut ilmu yang terpercaya di bidangnya. Hal ini memungkinkan. Contoh begini. Sekarang kan pengajian Ahad pagi banyak di mana-mana ya. Maka Ahad itu kan biasa libur, suami libur, istri libur, anak juga libur. Maka diagendakan, ayo Ahad ini kita mau ngaji kemana? Nanti pulang pengajian kita mau makan. Nah misalkan ngaji dulu, satu keluarga diajak ngaji bareng. Nah itu insya Allah akan memudahkan. Sudah ya, jadi yang ke-8, agar kemudian rumah tangga kita itu baik, di dalamnya harus penuh dengan apa? Ilmu. Seperti yang saya sampaikan juga kemarin di tempatnya Ummu Rafi. Jadi untuk urusan sholat saja yang cuma 5 menit itu sampai hari ini ilmu kita belum tuntas, ya enggak? Antara tahiyat itu jarinya bergerak atau diam, kemudian duduk pada sholat yang 2 rakaat itu duduknya iftirash atau tawarruk, kemudian doa iftitah itu yang betul Allahumma ba'id baini atau kabirot, kemudian ketika tahiyat itu jari telunjuknya berdiri mulai awal atau ketika asyhadu itu aja sampai detik ini kita belum tuntas, ya enggak? Apalagi untuk urusan rumah tangga yang ini ibadah yang paling panjang. Maka rumah tangga kita harus penuh dengan ilmu. Nah sampai di sini silakan kalau ada yang ditanyakan. Ada yang mau tanya? Ada? Silakan.
Saya belum tahu itu. Nanti insya Allah saya cari, saya WA akan ke Ummu Rafi. Nanti minta ke Ummu Rafi ya. Jadi ada 3 amalan yang pahalanya apa? Double. Wallahu ta'ala alam bissawab. Yang lain? Ada? Laki-laki, perempuan? Tidak. Kita lanjutkan. Yang ke-9. Ini untuk menunjang yang ke-8. Yang ke-8 tadi apa? Rumah tangga kita harus dipenuhi dengan Maka untuk rumah tangga bisa penuh dengan ilmu, di rumah harus ada perpus. Saya jujur ya, enggak usah malu-malu ya, jujur, enggak usah bohong. Siapa yang di rumahnya belum ada perpustakaan? Angkat tangan. Angkat tangan. 1. Lainnya ada. Bukunya biro 5, man. Namanya perpustakaan itu mulai lengkap lah, ada fikih, tafsir, hadis, akhlak, sejarah, itu perpustakaan lemek. Buku 1 apa? Yang dipegang Ustadz itu bukunya 40 nasihat memperbaiki rumah tangga. Mek iki tok perpustakaan. Itu namanya, angkat tangan. Yang mulai lengkap. Tuh. Ada semua ya? Yang ada saya mau tanya, bukunya apa? Coba. Tadi kan bilang ada semua kan? Yang enggak ada cuma 1 dan 2 itu. Saya mau tanya yang mana ya? Kasan redek, kasan dingkluk. Langsung lenginin dingkluk kabeh. Tawa tuh. Nah, sudah. Maka yang namanya perpustakaan itu, Bu, harus lengkap. Ada kitab tafsir, ada kitab hadis, ada kitab fikih, ada kitab sejarah, ada kitab tentang fikih, hadis, sejarah, akhlak, tentang tauhid. Kitab tentang tauhid, sejarah tadi, sirah. Itu namanya perpustakaan. Nah, supaya apa? Supaya bisa mendukung ketika Anda sedang kumpul keluarga, kumpulnya ndak nggosipin titik-titik sabian. Supaya ketika Anda kumpul itu, ayo ambil 1 kitab, seret, keluar kitab Riyadhus Shalihin, buka. Oh, ayo dibaca. Bab apa? Bab haramnya gosip. Oh, pas. Nah, dibaca begitu. Jadi di rumah kita harus ada apa? Cuma sayangnya sekarang, Bu, rumah kita itu kualik. Perabotan dapur masuk ruang tamu. Iya apa enggak? Coba di ruang tamu. Ada lemari keren, isinya apa? Termos, cingkir. Yang dari Arab itu loh ya. Pulang umroh, cingkir emas, termos. Nanti ada, selamat kan no kompori. Coba no kompori itu selengkap itu. Itu coba bayangin, ini tempatnya di dapur, ditaruh mana? Nah, sekarang saya kasih usul. Akan lebih bagus kalau ruang tamu Anda itu isinya buku. Kenapa? Ketika tamu masuk ke rumah, tuan rumah mempersilahkan masuk dalam keadaan tuan rumah mau siap-siap dulu. Sebentar ya, saya ganti baju, karena adabnya nemoi tamu itu enggak boleh pakai baju sembarangan. Harus pakai baju di mana Anda itu pantas ngeregani siapa? Tamu. Daster ini musibah daster ini. Dan sayangnya perempuan kok favorit banget daster itu, apalagi yang seperti yang pernah saya sampaikan ya, apalagi daster itu lek mulai tipis banget, lek kecantol didik suweke 1 meter krek, itu dipakainya tambah enak, betul enggak, Bu? Ini musibah. Isis iku dipakai pel, ngamuk seminggu gak hilang itu. Iya, ini daster wis bolong kabeh, dikira anake Allah wis paling gak digawe, wong wis suwek kabeh. Dibuat ngepel, ibunya pulang, kan gak ero daster iki. Iki daster Pekalongan. Iki lek digawe Isis, kaine adem, gak luntur. Wis suwek. Lho iku sing digoleki suweke. Masya Allah, ya sudah ya. Nah, maka di ruang tamu ini kasih perpustakaan. Taruh di sana majalah-majalah Islam. Taruh di sana buku-buku Islam, kemudian ditulis di bawahnya, silahkan dibawa pulang. Entek rame tamu sampean. Silahkan dibaca. Sehingga nanti kalau Anda masuk, nyiapin lagi goreng sambusa, roti Maryam, kurma, apalagi Anda nyiapin semua itu. Si laki-laki ganti baju biar rapi. Kemudian apa yang terjadi? Itu tamu bisa memanfaatkan waktunya dengan apa?
membaca. Sayangnya sekarang waktu kita membaca kalah dengan handphone. Mertamu sambil baca. Saya tak delok. Lek tuan rumahnya main HP, saya main HP. Tapi kalau saya lihat tuan rumahnya tidak main HP, saya hormati dia, saya tidak main HP. Begitu pula ketika saya dapat tamu, saya lihat kalau di tangan mereka ada HP, saya tidak akan main HP. Kalau saya lihat di tangan mereka tidak ada HP, saya konsen sama mereka. Tapi kalau saya lihat di tangan mereka ada HP, sebentar ya ngecek dulu ya, saya main HP juga. Ini namanya adil. Namanya apa? Adil. Walaupun ya tidak pantas seharusnya ya. Karena orang mertamu itu mesti ono perlu nih. Terus mana mungkin orang yang sama kita ada perlu, kita kecewakan dia dengan sesuatu yang tidak penting. Semacam apa? HP dan HP ini memang musibah, serius. Dan saya sendiri mulai kecanduan. Jadi terus bahkan teman-teman ini bilang saya wali. Karena sambil ceramah wison balas WA. Sambil ceramah balas WA, dan itu tidak boleh, zalim itu. Kenapa? Kita meremehkan orang yang berbicara dengan kita. Itu tidak boleh seharusnya. Jadi bikin perpustakaan di rumah. Saya pernah sampaikan ada beberapa buku yang Anda harus punya di rumah. Nomor 1 yang Anda harus punya itu, Bu, nomor 1 kalau sejarah Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiqul Makhtum itu kitab sejarah milik Asy-Syaikh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Nomor 2, tafsirnya saya sarankan As-Sa'di boleh, atau tafsir Al-Muyassar, atau tafsir Ibnu Katsir. Itu bagus untuk pemula. Jangan At-Tabari, Bu. Kami ini kayak pajangan tok gak tau diwoco ya. Yang ketiga, kitab hadis 2. Arba'in Nawawi, atau ditambahi punya Ibnu Rajab. Punya siapa? Ibnu Rajab. Dan Riyadhus Shalihin. Kemudian fikihnya tergantung Anda pakai fikihnya siapa. Kalau fikih Syafi'i cari buku-buku fikih Syafi'i. Kalau fikih Hambali cari buku-buku fikih Hambali. Itu tafsirnya sudah, sejarahnya sudah, tafsirnya sudah, hadisnya sudah, fikihnya menyesuaikan. Anda ikut mazhabnya siapa? Hambali atau Syafi'i. Di tempat kita yang normal 2 itu ya. Ya bukan yang lainnya tidak normal, artinya sing umum gitu. Kalau Hanafi itu rata-rata di daerah India dan sekitarnya. Kalau Maliki itu biasa di daerah Maroko dan sekitarnya, Maghrib, Maroko, Tunis, itu biasanya mazhabnya Maliki. Indonesia mayoritas apa? Syafi'i. Maka Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan mengatakan tidak sepantasnya seorang penceramah atau mubaligh itu menceramahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan mazhab negaranya. Itu Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan ngomong begitu. Jadi tidak pantas. Kalau fikihnya Syafi'i, ya sudah, kalian fokus pada Syafi'i, kemudian ceritakan itu agar tidak memunculkan polemik. Coba lihat itu halaman 37, tafsir, hadis, akidah. Oh ya, akidahnya perlu. Kitabnya siapa? Kitabut Tauhid punya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu bagus, silahkan. Atau kitab-kitab akidah yang lain, fikih. Ada Irwa'il Ghalil punya Syekh Al-Albani, Zadul Ma'ad Al-Mughni, ini karena dia pakai mazhab Hambali. Akhlak juga perlu, kitab-kitab akhlak. Kemudian sejarah dan biografi perlu. Maka minimal itu, Bu, kalau bikin perpustakaan di rumah minimal itu. Dan nanti insya Allah yang ke-10 halaman 40, Bu, perpustakaan audio. Jadi bukan buku tapi apa? Audio. Kalau zaman dulu kaset. Zaman saya masih di Jakarta dulu, itu saya sampai punya, enggak tahu saya nandi kabeh, hilang kabeh.
Itu rekamannya Syekh Utsaimin, itu saya punya lebih dari 20 kaset. Ketika Syekh Utsaimin itu menjelaskan Riyadhus Shalihin, yang sekarang ditulis oleh murid-muridnya jadi kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Kemudian fatwa-fatwa Syekh bin Baz itu kita kumpulkan karena dulu di perpustakaannya Lipia itu di lab bahasa itu menyediakan jasa ngerekam kopi gratis. Jadi kita bawa kaset sendiri, nanti sama dia dikopikan. Itu wakai Bu. Jadi sekali pencet itu bisa langsung jadi 5-6 kaset bisa. Itu dulu di Lipia gratis. Dan itu untuk ngelatih bahasa. Untuk ngelatih apa? Bahasa. Sudah ya? Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya.